Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini. Benar, benda ini adalah kompas. Untuk teman-teman yang biasa berkegiatan di luar ruangan, seperti pramuka atau pencinta alam, pasti sudah mengenal benda ini dengan baik. Dalam video ini, kita akan berkenalan lebih jauh dengan kompas. Jadi, kompas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan arah utara magnetik bumi. Loh, kok utara magnetik? Apakah beda dengan kutub utara? Berikut penjelasannya. Jadi, secara umum kita mengenal 3 arah utara. Yang pertama utara sebenarnya, yang kedua utara magnetik, dan yang ketiga utara peta. Utara sebenarnya adalah arah utara yang mengacu pada kutub utara sebagai poros bumi. Arah utara magnetik adalah arah yang ditunjukkan oleh kompas dari suatu tempat ke wilayah magnetik yang berada di utara Kanada, dekat dengan kutub utara. Sedangkan utara peta adalah arah utara yang ditunjukkan oleh garis bujur pada peta. Nah, kembali ke kompas. Dalam kegiatan di alam terbuka, kita mengenal 2 jenis kompas, yaitu kompas bidik dan kompas orientering atau kompas silva. Secara fungsi, kedua kompas ini sama, yaitu menentukan arah. Tapi, terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Untuk menentukan sudut dengan kompas bidik, seperti namanya, harus dengan melakukan pembidikan objek. Sedangkan pada kompas silva, cukup dengan memutar dial atau skala pada kompas. Pada video ini, kita akan fokus pada kompas bidik yang lebih banyak digunakan pada kegiatan navigasi darat. Kompas bidik sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu jarum magnetik, skala lingkaran atau biasa disebut dial, dan bagian penyangga. Secara lebih detail, kompas bidik memiliki bagian-bagian berikut. Yang pertama visir untuk membidik objek, yang kedua tutup dial untuk melindungi kompas, garis sasaran bidik untuk menentukan sudut dan arah bidik, dial untuk menunjukkan sudut, jarum bidik sebagai penunjuk arah, kaca pembesar untuk dapat melihat sudut lebih jelas, dan pengait untuk meletakkan jari dan pengaman kompas. Dalam menentukan arah dengan menggunakan kompas, kita mengenal 2 istilah, yaitu azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut yang terbentuk dari persimpangan arah utara peta yang dihitung dengan skala derajat. Perhitungan azimut diukur searah dengan jarum jam. Sebagai contoh, misalkan kita berdiri di sebuah titik dan menghadap arah utara. Kemudian kita membidik sebuah titik di sebelah kanan kita. Nah, sudut yang terbentuk itu disebut dengan azimut. Sedangkan back azimut adalah sudut balik dari arah azimut. Cara menentukan back azimut ada 2 cara. Yang pertama, apabila azimut lebih kecil atau sama dengan 180 derajat, maka besar back azimut adalah sudut azimut ditambah dengan 180 derajat. Yang kedua, apabila sudut azimut lebih besar dari 180 derajat, maka besar back azimut adalah azimut dikurangi dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Hal ini karena besar sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Maka untuk mendapatkan back azimut, kita menggunakan sudut 180 derajat atau setengah lingkaran. Khusus untuk 180 derajat sendiri memiliki 2 back azimut, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Sebagai contoh, cara menghitung back azimut. Yang pertama untuk yang berada di bawah 180 derajat, misalkan 40 derajat. Maka back azimut dari 40 derajat adalah 40 ditambah 180 derajat, hasilnya yaitu 220 derajat. Contoh yang kedua, untuk sudut di atas 180 derajat, kita ambil 200 derajat. Maka back azimut adalah 200 dikurangi 180, yaitu 20 derajat. Nah, sebelum kita menggunakan sebuah kompas, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah melakukan kalibrasi atau mencocokkan beberapa jenis kompas. Misalkan kita menggunakan kompas bidik dan minimal jumlahnya adalah 3 kompas untuk mendapatkan hasil yang akurat. Cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menyandingkan beberapa kompas dan melihat arah jarum utara. Apakah berada pada arah yang sama? Dengan syarat, jarak antara kompas tidak boleh terlalu dekat karena akan mempengaruhi medan magnetik dari kompas.
Kedua adalah dengan melakukan pembidikan suatu objek dengan berpedoman pada satu titik acuan dan mencatat sudut yang ditunjukkan. Apabila ada kompas yang menunjukkan arah yang berbeda atau deviasi, maka perlu dicatat deviasi atau perbedaan sudut yang ditunjukkan. Yang ketiga adalah melakukan teknik man-to-man atau saling bidik. Teknik ini menggunakan azimut dan back azimut sebagai acuan. Dengan kata lain, apabila orang pertama membidik sudut azimut, maka orang kedua harus membidik dengan sudut back azimut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah kalibrasi dilakukan, maka kompas sudah bisa digunakan. Nah, tadi sekilas mengenai kompas, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video kami yang lain untuk menambah pengetahuan teman-teman sekalian.